Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di Daily Media. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton cerita-cerita Daily Media dari awal sampai episode malam ini. Sebelum cerita ini dimulai, gue mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua yang udah nonton cerita-cerita Daily Media. Semoga teman-teman semua dipanjangkan umurnya dan diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di episode malam ini gue akan membacakan sebuah cerita dari seseorang yang namanya sudah kita samarkan. Cerita ini datang dari pengalaman KKN di sebuah desa tentang sebuah lumbung padi yang tidak boleh dibuka setelah maghrib tiba. Cerita ini datang dari seorang mahasiswi, sebut saja namanya Nadia. Cerita ini dimulai pada saat waktu itu Nadia dan 7 temannya menjalani KKN di sebuah desa yang cukup jauh dari luar kota. Di belakang posko mereka ada satu bangunan kecil di pinggir sawah, yaitu lumbung padi tersebut. Waktu pertama kali lihat, salah satu teman mereka sempat bercanda, "Pak, itu spot horor banget." Tapi kepala adat desa hanya bilang seperti ini, "Kalau sore jangan dekat-dekat ya. Dan kalau pintunya tertutup, jangan sekali-kali dibuka." Mereka dengar mengangguk-angguk. Tapi beberapa teman-teman Nadia masih bingung kenapa kepala desa ngomong seperti itu. Hari-hari awal KKN berjalan normal. Sampai malam ketiga, sekitar jam 12:30, Nadia terbangun karena ada suara orang menumbuk padi. Masalahnya, siapa yang numbuk padi jam segitu? Nadia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Suara itu datang dari belakang rumah, dari arah sawah dan tepatnya dari arah lumbung padi tersebut. Mereka mencoba mengabaikan, tapi malam berikutnya suara itu muncul lagi. Membuat keputusan yang salah, mereka memutuskan untuk membuka lumbung padi itu di siang hari. Mereka pikir aman, soalnya di siang hari. Dan saat pintu terbuka, bau aneh langsung keluar dari dalam lumbung padi tersebut. Bukan bau busuk, tapi bau ruangan lama yang gak pernah dibuka sama sekali. Dan di dalam bukan cuma padi. Ternyata di dalam ada altar kecil, bunga kering, kain putih, dan wadah berisi butiran padi. Semua mulai merasa tidak enak. Semuanya bingung ketika mereka melihat isi di dalam lumbung padi tersebut. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena salah satu dari mereka membawa sesuatu dari dalam lumbung padi itu. Membawa benda tersebut keluar dari lumbung padi. Ya, itu adalah ikat padi kecil dengan benang merah. Malam itu semuanya berubah. Sekitar jam 1 lewat. Suara lesung kembali terdengar. Tapi kali ini lebih dekat. Lalu terdengar langkah kaki di belakang rumah. Seperti banyak orang yang mengelilingi dari luar rumah yang diisi oleh teman-temannya Nadia. Dan terdengar ada satu perempuan tua yang bilang, "Yang diambil tolong dibalikin. Yang kalian ambil tolong segera dibalikin." Semuanya langsung panik. Tas dibuka dan disitulah mereka sadar padi itu terbawa pulang. Dan terdengar lagi ada suara perempuan tua, "Tolong balikin sebelum matahari terbit." Tanpa pilihan, mereka memutuskan mengembalikannya malam itu juga. Mereka berjalan ke sawah. Saat sampai, pintu lumbung sudah terbuka. Padahal sebelumnya mereka menutupnya dengan rapat-rapat. Dan pada saat mereka melihat, lumbung padi itu terbuka kembali. Mereka tangannya gemetar. Padi itu dikembalikan dan saat itu juga sesuatu dari dalam bergerak. Tangan kurus muncul dari kegelapan dan suara itu berkata, "Belum lengkap. Semuanya yang kalian ambil dan kalian balikin belum lengkap. Belum lengkap semuanya."
Suara itu berkata seperti itu. Baru saat itu mereka sadar ada satu lagi yang diambil, segenggam padi dari dalam altar. Mereka panik, lalu mengembalikannya. Pagi harinya, mereka cerita ke kepala adat, dan jawaban dari kepala adat seperti ini. Untung kalian balikin, karena kalau tidak, nyawa kalian yang akan menggantikannya untuk kelancaran hasil bumi kami. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi mendekati lumbung padi itu, mau di siang hari maupun di malam hari. Beberapa hari setelah pulang dari KKN, Nadia sakit dan sebelum meninggal, Nadia dimimpikan sama salah satu penjaga lumbung padi itu dan berkata, "Sudah saatnya apa yang kau ambil akan ditukar dengan jiwamu." Pas setelah Nadia meninggal, orang tua Nadia mengecek kembali tasnya. Ada satu benda, yaitu batang padi kering dibungkus kain putih. Akhirnya benda itu dipulangkan ke desa tersebut. Pada saat dipulangkan, orang tua Nadia bertemu satu kepala adat di daerah tersebut. Ya, kepala adatnya ini salah satu yang menerima kedatangan Nadia dan teman-temannya pada saat melakukan kegiatan KKN di desa tersebut. Kepala desanya nanya ke orang tuanya Nadia. Kepala desa bilang, "Ini benda apa yang ibu mau kembalikan di sini? Bukannya semuanya sudah dikembalikan ya sama Nadia dan teman-temannya?" Dan si ibu Nadianya bilang dengan nada sedikit ketakutan dan sedikit gemetar. Dia bilang, "Mohon maaf, Pak. Ini ada satu benda yang ternyata masih tersimpan di tasnya Nadia. Dan mohon dibukakan pintu maaf buat Nadia karena Nadia sudah meninggal, Pak." Di situ situasinya menjadi canggung dan sedikit kaget. Kepala desa ini kaget mendengar cerita tersebut. Dan setelah itu, warga pun dikumpulkan di balai desa. Pada saat ibu ini naik ke atas panggung di alun-alun kepala desa, pada saat ibu ini berkumpul bersama orang-orang di desa tersebut dan kepala desa menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibu Nadia tersebut, akhirnya ibu Nadia ini terpaksa harus ngomong kembali di depan banyak orang-orang di desa tersebut. Ibu Nadia bilang seperti tadi yang diceritakan kepada kepala desa. Oke, setelah itu benda yang dipegang oleh ibunya Nadia langsung menyerahkan ke kepala desa dan kepala desa beramai-ramai bersama orang-orang desa tersebut berjalan menuju ke lumbung padi tersebut. Pada saat sampai di lumbung padi tersebut, situasinya berubah. Tiba-tiba ada suara lagi yang muncul di dalam lumbung padi tersebut. Dan suara itu bilang, "Semuanya sudah terlambat. Kami sudah menukar jiwa yang wajib menggantikan hasil bumi kalian. Dan jiwa itu sudah disembahkan kepada kami. Kami tidak perlu lagi lumbung padi ataupun seikat padi lagi dimasukkan ke dalam sini. Yang kami butuhkan adalah satu darah wanita yang masih perawan." Dan semuanya kaget, semuanya bingung, dan di situ ibu Nadia menjadi bersalah. Dan para warga desa tersebut sempat marah kepada ibu Nadia dan kepala desa. Dan ada satu warga yang bilang ke kepala desa, "Kita persembahkan aja ibu ini untuk hasil bumi kita selanjutnya supaya hasil bumi kita subur, panen kita berlimpah." Setuju? Semuanya bilang setuju. Dan di situ keadaan menjadi berubah. Ibu Nadia menjadi panik dan kepala desanya juga menjadi panik. Pada saat setelah itu, ada salah satu sosok ustadz di desa tersebut datang tiba-tiba dan dia bilang, "Stop, jangan lakukan ini. Ini adalah kegiatan musyrik.
jangan ada lagi yang ngasih persembahan ke lumbung padi tersebut. Dan setelah itu, warga terdiam dan semuanya mendengarkan omongan yang diberikan dari ustadz tersebut. Setelah itu, lumbung padi itu dibakar. Dan pada saat dibakar, terdapat angin kencang dan tiba-tiba ada suara petir dari atas langit. Padahal situasinya itu tidak hujan. Nah, jadi itu cerita tentang sebuah Nadia dan teman-temannya melakukan kegiatan KKN di desa lumbung padi tersebut. Kalau kalian suka dengan cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mengalami kejadian-kejadian aneh di luar, kalian bisa mengirimkan cerita kalian melalui DM Instagram kami. Nanti kami bacakan seperti ini. Terima kasih.